Semua, dalam mata kuliah analisis sosial kali ini saya akan bicara tentang masalah sosial. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, silahkan kalian coba pikirkan definisi dari kata masalah. Masalah itu apa sih? Kalian pikirkan, atau masalah sosial selanjutnya. Silahkan di pause videonya, minimal ada 3 definisi. Ya, saya lanjutkan. Dengan Anda sudah tahu definisinya, nanti kita bisa lebih lanjut dalam proyek analisis sosial ini, bisa lebih tahu lebih banyak. Nah, ini jawabannya kalau kalian tadi sudah memikirkan itu. Masalah sosial, saya besarkan ya, dari Sutomo 2008. Jadi, ada satu kondisi yang tidak diinginkan. Nah, di sini karena sosial, jadi kita bicara tentang warga masyarakat. Tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Kemudian ada kondisi selain tidak diinginkan, yaitu tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan nilai-nilai, tidak sesuai dengan standar sosial yang berlaku. Kemudian masalah itu menimbulkan penderitaan dan kerugian fisik, non-fisik, material, imaterial, seperti itu. Jadi silakan dicek dengan definisi kalian tadi ada yang cocok atau tidak. Minimal 3 definisi itu yang paling penting untuk melihat apa sih masalah itu. Nah, masalah tidak ada kondisi kehidupan masyarakat yang ideal atau sempurna. Mungkin kalian kaget melihat foto ini. Kekagetan kalian itu sudah termasuk, wah ini berbeda, ada masalah atau tidak. Atau ini adalah sebuah masalah yang Anda pikirkan, sehingga ini mengusik, tidak sesuai, tidak ada nilai yang sesuai misalnya. Kemudian, masalah itu selalu ada, hanya kadang tidak disadari. Nah, kita akan membantu dalam analisis sosial ini adalah melihat hubungan antar warga masyarakat. Misalnya di sini kekeringan, ini termasuk masalah sosial atau tidak? Adakah hubungan di antara warga? Adakah dampak yang merugikan secara fisik atau non-fisik? Ya, jadi ketika itu ada dampak, itu menjadi sebuah permasalahan. Kemudian, ada syaratnya juga sesuatu itu dianggap masalah sosial. Jadi banyak terjadi hubungan antar warga masyarakat yang menghambat. Jadi ada tujuan dari sebuah warga atau komunitas, kemudian ada yang menghambat tujuan penting itu. Sebagian besar warga dirugikan karena terhambat. Kemudian syarat lainnya adalah organisasi sosial atau komunitas yang Anda teliti itu menghadapi ancaman serius karena ketidakmampuan mengatasi masalah itu. Jadi ketika kalian mencoba menggali masalah, itu apa sih yang menghambat tujuan? Adakah yang berupa sebuah ancaman? Kemudian kondisi tersebut butuh pemecahan. Jadi tadi dengan definisi bahwa masalah itu tidak diharapkan, tapi ada kebutuhan untuk dipecahkan. Lalu contohnya di sini pemecahannya itu membutuhkan perubahan. Misalnya pemberantasan penyakit kolera ya. Jadi di situ ada pemecahan, kemudian nanti akan ada perubahan apa? Entah mungkin tentang kebersihan, tentang ekonomi dan lain-lain. Nah, perubahan ini hanya bisa dilakukan ketika sebab-sebab dari masalah bisa diidentifikasi. Penyakit kolera adalah masalahnya, tapi penyebabnya apa dulu? Dan itu perubahan dilakukan di penyebabnya. Kemudian yang berikutnya, proses pengidentifikasian melibatkan perhatian semua masyarakat. Tidak kita yang melakukan perubahan, tapi mereka harus ada kesadaran bersama. Jadi ketika mereka menyadari bersama, ada rasa sense of belonging, kemudian mereka mau melakukan sesuatu, karena mereka sudah sadar dulu. Kalau hanya diperintah lalu melakukan tanpa tahu sebab, alasan, dan kesadaran, agak susah. Caranya lagi untuk melihat permasalahan adalah melihat fenomena dari berbagai dimensi. Di sini ada beberapa foto, ada kondisi di sawah misalnya, dari lapangan. Kemudian ada foto, ada ibu-ibu makan di pinggir jalan. Nah, itu kondisi itu sesuatu yang normal atau tidak? Atau mereka hanya sebuah fenomena aktor misalnya, acting, itu kan juga beda lagi. Kemudian di foto selanjutnya ada tentang banjir misalnya, ada air yang tidak
sesuai lokasinya, harusnya di sungai, ini kok di jalan, kemudian mobil tidak bisa berjalan. Jadi dimensinya adalah bisa berbagai hal. Kemudian di keramaian berikutnya, di foto berikutnya, itu ada apa? Ada permasalahan tidak? Ada orang yang merasa terugikan, terusik, lalu ada sesuatu yang tidak sesuai atau tidak. Kemudian ini salah satu contoh permasalahan dari sisi ideologi ya, ada konsumtivisme. Nah, di sini ada gerakan-gerakan, kemudian ada juga promosi, kemudian ada juga acara besar, kemudian ada juga orang-orang yang memang dia ingin melihat diskon itu, apapun yang terjadi ketika itu diskon, walaupun harganya tetap mahal, ketika diskonnya 70%, 95% tetap mereka beli. Nah, itu ada yang tidak sesuai atau tidak di sini. Nah, salah satu contohnya itu ketika ada THR ya, hari raya dapat duit banyak, tidak biasanya dapat duit lebih banyak 2 kali lipat misalnya. Nah, itu apa yang mereka lakukan? Apakah setelah itu mereka ada dampak negatifnya setelah melakukan kegiatan ini? Nah, ini dari tahun 2010, saya masih pakai yang itu. Ternyata konsumtivisme yang kelihatannya itu tidak masalah dan sesuatu yang hiruk pikuk biasa semua orang melakukannya, itu ternyata memancing kriminalitas. Dampak dari gejala konsumtivisme. Jadi kondisi sosial ekonominya sebenarnya tidak sesuai, tapi mereka tetap konsumtif. Lalu intinya mereka tetap ingin membeli sesuatu lalu tidak punya uang, jadi memancing kriminalitas. Nah, lalu contoh lain dari masalah itu apa? Kalian bisa Google sendiri, bisa memakai bahasa Inggris, social problems misalnya. Nah, ini ada banyak sekali. Lalu yang macam-macam juga, ada addiction, racism, violence. Kemudian saya coba Google yang lain, ada bentuk seperti ini juga, unemployment, jadi pengangguran atau gaji kecil, itu juga menjadi satu permasalahan. Satu lagi juga ada tentang poverty, ternyata yang paling besar itu kemiskinan, itu berupa masalah. Ada jobless tadi, seperti pengangguran juga. Dan ada banyak, ada natural disaster juga. Apakah itu juga masalah sosial atau masalah alam? Nah, nanti akan kita lihat juga. Kemudian ada jenis yang lebih menarik juga ya. Di sini seperti violence itu bahkan ada 2, nggak hanya violence saja, tapi violence against children, jadi untuk anak-anak. Ternyata ada permasalahan juga di situ. Ada racism, ada drugs. Kemudian karena permasalahan yang cukup pelik dan kompleks itu, akhirnya ada kebijakan sosial atau social policy dari pemerintah, dan ini disebutkan dalam bentuk yang lebih rapi. Sebenarnya tadi sudah dimunculkan, hanya di sini kebijakan sosial yang muncul seperti apa. Saya menemukan sekitar 18, yaitu tentang well-being, tentang kesejahteraan, tentang kemiskinan, tentang keamanan, keadilan, lalu yang kelima tentang asuransi pengangguran, kemudian kondisi hidup, kemudian animal rights juga termasuk tentang hak-hak hewan ya, ternyata itu juga masalah. Pensiun juga, kesehatan, kemudian perumahan, kemudian kebijakan dari sebuah keluarga itu seperti apa, tentang kesejahteraan sosial, tentang perlindungan anak, tentang eksklusif sosial itu apa ya, kayak pendiskriminasian, kemudian pendidikan, lalu kriminalitas, urban, dan juga tentang pekerjaan. Ini bisa lebih banyak lagi karena permasalahan itu bisa bertambah juga, apalagi dengan adanya pandemi itu. Nah, semoga video ini membantu Anda untuk lebih bisa tajam lagi melihat dan mengangkat permasalahan yang ada di dalam komunitas. Karena masing-masing komunitas bisa saja berbeda karena mereka kegiatannya, jumlahnya, dan juga keunikan dari masing-masing komunitas berbeda. Itu dulu, stay safe, stay healthy. Terima kasih.